dalam hati itu ada kegelapan, ada cahaya. Innamal anwaru matoya al-qulubi wal asrar. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati seseorang. Maksudnya untuk tidak manfaat itu tidak untuk membersihkan hatinya dari lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati sudah lupa kepada Allah itu tidak ada obatnya. Obatnya hanya nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada obatnya. Jadi nah, cahaya ini atau nur ini bisa diraih dengan cara macam-macam. Cahaya itu innamal anwaru matoya al-qulubi. Cahaya itu kendaraan hati dan rahasia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda menuju Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada cahaya maka tidak akan sampai. Jadi innamal anwaru matoyal qulubi wal asrar. Jadi kita kalau mau jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti butuh nur, butuh cahaya. Dalam kegelapan kita butuh cahaya. Dawuhnya Syekh Zuhuri, yang dimaksud dengan cahaya ini itu bayang-bayang yang ada di hati berupa pengertian-pengertian yang dibawa oleh warid. Nah, ini makomnya nanti kalau makom spiritual, kalau kita itu sudah punya kebiasaan apa ya, istiqomah dalam melakukan wirid, dalam melakukan zikir, nanti kita akan menemukan pengertian-pengertian yang kadang tidak dimengerti oleh akal ya. Jadi sederhananya itu adalah, kalau warid itu sederhananya pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual yang itu ya hanya ya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati kita, kepada hati hamba yang seling atau sudah mengistiqomahkan wirid. Jadi kalau wirid sudah istiqomah, seumpama Anda membaca istighfar setiap hari 10.000, Anda membaca sholawat setiap hari 1.100 atau berapapun, tapi istiqomah ya. Anda membaca macam-macam, sudah membaca apa saja, atau Anda punya istiqomah sholat duha, atau Anda punya istiqomah sholat tahajud, atau Anda punya istiqomah puasa Senin Kamis, atau Anda punya istiqomah macam-macam apapun, itu nanti kalau sudah jalan, itu Anda nanti akan bertemu yang namanya warid, bukan wirid ya, tapi warid, atau istilah lain pengalaman hakikat, atau istilah lain lagi nur ilahi, cahaya ilahi. Ya, ini menurut tasawuf. Nanti kita itu akan, kalau sudah gimana, kalau sudah istiqomah melakukan sesuatu yang baik, bisa macam-macam. Bisa Anda sumama, Anda wirid, Anda membaca zikir, Anda puasa Senin Kamis, Anda apapun. Kalau sudah tetanggenan bahasa, jadi sudah posisi Anda itu sudah merasa nyaman, dengan apa yang Anda lakukan, dengan wirid-wirid yang Anda lakukan. Nah, ini biasanya lebih baik kita itu punya guru. Maka dalam khazanah keilmuan Islam ada istilah toreko. Jadi Anda masuk dalam ruang lingkup toreko, nanti Anda akan dituntun. Kalau Anda masuk toreko itu ada yang nuntun sama.
Dengan adanya warid ini maka keyakinan yang ada di dalam hati akan meningkatkan derajatnya menjadi ainul ya. Jadi ada standar itu. Mungkin kalau kita ini semua ini hanya yakin bahwa Allah itu ada. Kita ini baru yakin bahwa Allah itu ada. Belum ainul ya yakin. Apalagi hakul yakin. Contohnya begini. Saya dikasih tahu teman saya bahwa di suatu rumah itu ada orang. Gus, itu di rumah itu ada orang. Itu saya percaya, berarti saya hanya yakin. Karena kata orang di dalam rumah itu ada orang. Saya diberitahu siapa, namanya Yudis. Yudis ngasih tahu saya bahwa di rumah itu ada orang. Tapi saya nggak ngecek langsung, nggak masuk ke dalam, tapi saya langsung yakin. Yang pertama namanya yakin. Ketika Anda ternyata karena keyakinan Anda ini Anda terus ingin mencari tahu, akhirnya Anda datang mendekat ke rumah itu terus mendengar suara. Berarti ketika Anda sudah yakin ternyata di dalam rumah itu ada suara, itu naik tingkatan Anda menjadi ainul yakin. Nah, ketika Anda ainul yakin ini Anda terus Anda ikhtiar terus ketika akhirnya Anda bisa masuk ke dalam rumah dan ketemu langsung sama pemilik rumah, itu namanya hakul yakin. Nah, setelah kita ini hanya dikasih tahu oleh orang tua kita, oleh guru kita bahwa Allah itu ada. Ya Banda, sampai pernah ketemu Allah? Tak pernah, tak jamin tidak pernah. Nah, spiritual ini ketika ditingkatkan terus itu nanti keyakinan kita jadi ainul yakin. Ainul yakin kita terus jadi hakul yakin. Nah, ketika kita jadi hakul yakin, disinilah namanya usul atau sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan kita, pandangan kita, langkah kita itu semua sudah bukan kita. Nah, ini susah kalau dijelaskan. Jadi itu sudah hakul yakin. Kita sudah ya apa bahasanya gimana ya? Ya pokoknya begitu. Nah, nanti aja kalau dijelaskan yang lebih panjang. Jadi intinya itu bahwa kalau Anda meyakini bahwa Allah itu ada, sekarang ini baru yakin bahwa Allah itu ada. Baru namanya yakin, belum ainul. Maka ketika Anda bisa yakin, Anda saksikan bahwa dalil-dalilnya Allah itu ada apa, ininya apa, macam-macam itu tingkatannya di ainul. Maka kalau sudah hakul yakin berarti kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita ini semua masih dalam luarnya saja. Jadi saya pokoknya dibilangin sama orang tua karena kita lahir dalam keadaan Islam ya ikut Islam kan gitu tuh. Karena guru kita ambil itu aja. Kita belum sampai meningkatkan keyakinan kita untuk sampai bahwa betul-betul yakin, hakul yakin bahwa Allah itu ada. Jadi kita baru levelnya, tingkatannya baru yakin. Maka aulia-aulia orang-orang soleh yang sudah itu dia hakul yakin dulu. Maka dia tidak bergeming, tidak bergeser sama sekali dalam keadaan apapun, dia akan percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kadang kita itu aneh lupa. Jadi kalau diuji enak Allah itu ada, kalau nggak diuji nggak enak Allah tidak ada. Itu kita masih begitu. Nanti kalau diuji rumah tangganya hancur lebur, protes, berarti Allah tidak ada ya. Nah, nanti kalau di macam-macam, maka tingkatan kita baru yakin. Nah, maka ini terus harus lebih dipacu terus. Nah itu tadi dengan caranya diantaranya adalah kita harus punya wirid tadi, zikir tadi. Nah, biasanya orang yang sudah masuk tasawuf, masuk toreko itu punya amalan-amalan, bisa macam-macam. Jadi ada warid itu buah dari wirid. Jadi ketika Anda sudah wirid terus itu keluarlah warid.
Ibarat apa ya, menanam pohon itu ya warid adalah buah dari wirid. Anda bisa wirid manaqib, bisa Anda bisa wirid maulid, bisa macam-macam, bebas. Maka kadang ada orang wirid sama-sama maulid, sama-sama manaqib, yang dibaca sama-sama rotib, yang dibaca macam-macam, tapi kadang tidak, kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda ada. Jadi kadang orang baca wirid sama, yang dibaca sama, tapi kualitasnya berbeda. Maka disinilah perbedaan keyakinan ketika membacanya. Yang satu sama-sama baca maulid, yang satu sama baca maulidnya. Tapi yang satu bisa bertemu Rasulullah, yang satu tidak bisa. Maka ini tergantung tingkat keyakinan, kualitasnya berbeda-beda. Maka setiap wirid itu punya sir, ya, punya rahasia, manaqib punya rahasia, rotib punya rahasia, maulid punya macam-macam rahasia. Ya, yang tahu siapa rahasianya? Ya kita nanti kalau kita merasakan. Kalau kita merasakan. Rahasianya apa ya? Nggak ada yang tahu. Nanti Anda akan merasakan sendiri. Itu ini warid itu buah dari wirid. Wan nuru jundu qalbi wa kama anna dzulamata jundun nafs. Cahaya itu temannya hati. Wan nuru jundu qalbi, cahaya itu temannya hati. Kama anna dzulamata jundun nafs. Seperti kegelapan itu adalah temannya nafsu. Jadi kadang pengalaman hakikat perjalanan spiritual manusia itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang menemukan Allah itu dengan jalan lain, macam-macam. Ada yang kafir selama 70 tahun, di akhir hayatnya dia menemukan Allah. Macam-macam. Nah itu terserah Allah, tergantung Allah. Maka Allah itu punya sifat semau gue. Ya, terserah mau tak bikin begini enggak, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat ya suka-suka gua yang bikin ya gua yang matiin gua itu. Maka itu harus diyakini betul bahwa Allah itu ya maha semau gue. Ini yang harus diyakini. Anda ditakdir A, ditakdir B, ditakdir C, udah dijalankan. Tidak usah protes Anda. Kita ini sudah syukur bahwa kita lahir ini rata-rata Islam. Asli ini lahir rata-rata Islam. Saya lahir dari bapak saya Islam. Tapi seandainya saya lahir ini dari bapak saya yang tidak Islam, belum tentu saya Islam. Tapi ada orang yang lahir dari luar Islam, tapi ketika di akhir hayatnya masuk Islam. Itu. Maka Allah itu punya sifat itu. Maka kita bersyukur betul wah, dari lahir sampai sekarang tetap Islam. Udah alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Maka tingkatan nanti ada tingkatan syukur. Tingkatan syukur itu apapun yang terjadi kita tidak bergeser bahwa keyakinan kita tetap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha segalanya. Fa idza aradallahu ayyan syura abdahu amaddahu. Fa idza aradallahu, jika Allah menghendaki atau menginginkan, fa idza aradallahu, ketika Allah itu menghendaki ayyan syura, untuk menolong abdahu apa hamba-hambanya, amaddahu, maka Allah akan menolong hambanya bijunudil anwari, dengan menurunkan bantuan berupa cahaya atau nur. Jadi Allah itu jika ingin menghendaki menolong hambanya semua ini, Allah maksudnya menolong hambanya itu maksudnya mengalahkan nafsu dan kesenangan, kegelapan tadi, maka Allah itu akan memberi bantuan berupa nur yang dimasukkan ke dalam hati manusia tadi. Jadi maka
cahaya itu bukan sekedar cahaya ya. Jadi maka yang diciptakan Allah pertama kali itu adalah Nur Muhammad. Sebelum ada apa-apa itu Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Nah ini kita ini nanti kalau Allah betul-betul menolong kita, ingin menuntun kita kepada Allah, menuntun hambanya untuk menuju Allah itu, Allah memberikan berupa nur ilahi atau bahasanya ya nur tadi, cahaya itu tadi. Karena untuk kita ini kehidupan dalam kegelapan hidup ini menuju pada Allah butuh cahaya intinya. Wa qatta'anhu mata tadzalami wal aqyari. Jadi kadang sebab cahaya atau sebab nur tadi, hamba atau manusia tersebut bisa mempunyai ilmu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, kadang orang itu belajar standar, orang itu belajar itu standar saja, kemampuan akal IQ-nya paling tidak rata, standar saja. Tapi karena dia punya keistiqomahan dan keyakinan betul dia melakukan wirid, dia melakukan ngaji, itu nanti ilmu yang didapat itu melebihi standar belajarnya ya, ilmu yang dia dapat itu melebihi standar belajar. Seumpama kalau memang orang itu membaca buku 7 jam, itu maklum dia pinter, dia cerdas macam-macam. Tapi ada orang membaca buku hanya 30 menit, 10 menit, tapi dia punya amalan itu, bacanya istiqomah, niatnya benar, macam-macam. Itu apa yang dia dapat itu melebihi standar belajar. Maka istiqomah itu penting. Satu keistiqomahan itu penting. Al-istiqomah itu khairun min alfil qarah. Jadi ada keramat 1000 itu masih kalah dengan satu keistiqomah. Maka siratal mustaqim itu ya jalan yang lurus, maksudnya mustaqim itu posisinya ya tidak goyang. Kita terus dalam posisi jejak, enggak gedek apa ya, enggak kanan enggak kiri, pokoknya istiqomah terus di tengah. Nah, itu nanti akan mendapat nur ini, kebiasaan. Maka datangnya cahaya itu atau nur ini menimbulkan orang kita ini. Ketika nur itu masuk ke dalam hati kita, itu akan menghilangkan atau akan menutupi 3 kegelapan. Jadi ketika kita ini sudah Allah sudah menolong kita, itu dimasukkanlah nur ini kepada hati kita, maka ada 3 kegelapan yang otomatis hilang. Yang pertama adalah hawa nafsu yang mencampuri ilmu. Jadi banyak orang secara akal, pinternya, orangnya pinter macam-macam, tapi dia kadang ilmunya itu bercampur dengan nafsu. Jadi ilmunya ini dicampuri nafsu. Banyak ya, orang pinter tapi masih korupsi, orang pinter banyak macam-macam. Ya kalau ilmunya pinter tapi masih bercampur dengan hawa nafsu. Yang kedua adalah sifat-sifat yang timbul atau muncul sebab ya tadi keyakinan yang masih lemah. Kalau ilmu ini masuk, Anda akan mendapatkan keyakinan yang bertambah. Jadi dari yakin naik ke ainul yakin, naik ke hakul yakin. Ini nur tadi, cahaya tadi. Yang ketiga, kegelapan itu hilang ketika syahwat yang kuat itu otomatis hilang. Jadi ketika nur itu masuk ke dalam hati kita, maka syahwat yang ada dalam diri kita itu tidak ada. Maka yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tidak diistiqomah ya susah.
wa qatta'a anhu madadad dzulami wal aqyar. Wa qatta'a anhu madadad dzulami wal aqyar wan nuru lahu kasfu wal basyaratu lahu hukmun. Jadi an-nuru lahu kasfun. Jadi cahaya atau nur itu bisa membuka sesuatu yang samar. Jadi kadang jarak pandang mata ini berapa? 100 meter ya? 100 meter. Jarak dengar telinga ini kira-kira berapa meter? Jarak apalagi? Jarak tempuh itu mungkin kita melihat 100 meter ini sudah nggak kelihatan. Tapi karena Anda punya nur ini, Anda bisa membuka sesuatu yang samar. Jadi mungkin sekarang ini kita punya telinga, tapi yang kita dengar itu ya hanya omongan orang, hanya omongan hewan, itu pun sekitar kita. Nah, pohon kita nggak bisa mendengar. Suara pohon ini kita nggak bisa mendengar, padahal dekat. Ya, padahal dekat. Nah, kalau Anda punya nur tadi ini, Anda bisa menyingkap sesuatu yang sama. Anda ada batu yang bisa kita bisa mendengar suara-suara yang goib-goib gitulah, yang ini. Intinya itu pokoknya, nggak usah panjang-panjang. Jadi kalau jarak pandang mata mungkin kita baru bisa melihat 100 meter. Tapi kalau Anda punya nur ilahi, ini mungkin sudah di luar jarak pandang mata Anda. Kuping Anda mendengar paling jarak 50 sampai 100 meter. Tapi kalau Anda punya nur ilahi, itu kuping Anda tanpa batas. Itu nanti kalau memang sudah masuk usul. Nah, sama itu semuanya begitu. Anda selama ini dengar suara kambing ya mbek. Tapi kalau Anda punya nur ilahi, Anda bisa komunikasi dengan hewan apapun. Loh gimana begitu? Nah, contohnya Nabi Sulaiman. Contohnya Nabi Sulaiman. Jadi, maka ya ini gimana saya jelaskan, susah saya ngomongnya. Pokoknya begitu. Kalau intinya kalau nur ilahi itu masuk ke dalam hati kita, jangkauan secara akal itu bisa melebihi yang diduga lah, intinya itu. Pokoknya intinya begitu. Kayak kekuatan apa ya? Supernatural. Itu nanti kalau sudah masuk ke dalam hati. Tapi ini ya susah kalau nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak bisa. Jalannya cuma kita mendekat ke sana. Wal basiratu laha al hukmu wal qalbu lahu iqbal wa idhar. Kalau basirah ini beda lagi ya. Jadi cahaya nur itu, nur ini beda lagi dengan basirah. Kalau basirah itu mata batin, beda lagi dengan nur. Kalau basirah mata batin. Jadi Anda sering dengar di mana mata batin Anda tajam, mata batin Anda tajam. Itu tajam benar apa enggak kita nggak tahu. Tapi kalau istilah tasawuf, mata batin itu bisa menghukumi sesuatu yang pasti. Jadi dia menghukumi sesuatu itu enggak mamang. Ketika ditanya ini hukumnya apa, halal apa haram, itu kalau sekedar pakai ilmu fikih seumpama atau ilmu standar yang aneh, itu biasanya kita masih ragu. Coba saya buka Qurannya, saya buka hadisnya, itu begitu, biasanya begitu. Tapi kalau Anda sudah punya ilmu, terus basirah Anda hidup, mata batin Anda hidup, itu ketika menghukumi sesuatu itu jadi mantap, tidak ada was-was, tidak ada keraguan. Oh nanti dulu saya tak buka dalilnya dulu, biasanya begitu. Nah itu ya standar kita karena punya ilmu, karena ada
orang itu ada lupanya. Nah, kalau orang lupa itu berarti batinnya berzinabat. Kemarin kita jelaskan bahwa orang jinabatnya batin. Kalau jinabatnya zahir itu kita keluar sperma. Tapi kalau jinabatnya batin itu kita lupa. Kalau Anda sedang jinabat batin, maka Anda tidak akan bisa memahami Al-Quran. Gimana dia lupa? Yang Anda baca Quran lupa ya, lupa sudah. Maka jinabatnya lahir kita keluar sperma, tapi kalau jinabatnya batin itu lupa. Maka ketika Anda lupa, itu berarti Anda sedang jinabat batin Anda. Maka segera beristighfar. Bukan kok mandi enggak ya, istighfar. Istighfar Anda mengingat Allah itu jinabat. Jadi kalau lupa itu, maka orang alim, ulama itu biasanya tidak pikun. Biasanya tidak pikun. Karena mata hati, mata batinnya dan pikirannya itu jalan terus. Nah, kalau ada ulama pikun biasanya enggak begitu alim. Biasanya ini biasanya. Tapi kalau ada ulama udah tua, walaupun udah tua, alim itu biasanya tidak pikun. Karena apa? Kalau dia pikun lupa ilmunya. Ilmunya lupa. Lu gimana bisa dibuat pegangan? Enggak bisa, karena dia lupa. Seandainya Anda tanya hukum kepada satu ulama, gimana mbah ini hukumnya? Dia lupa, ya nggak bisa dipegangan, nggak bisa dibuat kerujukan, nggak bisa. Nah, kecuali dia buka lagi istighfar, nah itu berbeda. Nah, maka standarnya itu biasanya kalau orang alim, orang yang fakih, orang macam-macam tidak pikun, tidak pikun. Ini yang ngomong ini guru saya sebenarnya. Tapi kalau standar kok ada orang tua ingatannya masih tajam, masih banyak lah. Jadi kayak orang umur 90 tahun, 95 tahun sampai 100 tahun. Tapi Al-Quran itu masih lanyah ya. Dan ini saya sering dengan kayak Ki Arwani Kudus itu umurnya udah setua itu Al-Quran itu nggak ada yang lupa. Kalau mau baca aja Bismillah. Padahal umurnya sudah segitu. Nah, kita ini baru umur sekian ya karena kita nggak hafal, bukan lupa karena kita nggak hafal. Beda. Jadi kita nggak termasuk. Walau kalau bulahu al-iqbalu al-idhar. Jadi basyiroh itu mata batin. Kalau mata batin itu berarti ya kita menghukumi sesuatu itu bisa ya ini menghukumi yang pasti. Jadi hatinya bisa yakin, ainun yakin, hakul yakin. Jadi ketika dia ditempa masalah apapun, hatinya tetap hakul yakin. Dia dalam posisi keadaan apapun tidak bergeser dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini basironya hidup, mata batinnya hidup. Jadi diguncang miskin biasa, melarat biasa, kaya juga biasa. Wah, pokoknya macam-macam itu tetap dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mantapnya itu udah yakin betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati seorang hamba yang diberikan yang beriman ya. Hati seorang hamba yang beriman ya mestinya tetap posisinya hakul yakin. Ini menghadapi apapun. Ya, jadi bahwa apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik untuk diri kita. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik untuk diri kita. Maka di sini ada posisi. Kalau gitu mata batin Anda, basiro Anda hidup. Al-aqwanu dhahiruha izzat ghirratun wa batinuha ibratun. Wal akwanu seluruh yang wujud. Jadi apa saja yang ada, yang wujud di dalam dunia ini. Al akwanu dhahiruha kabeh perkara kang wujud. Al akwanu semuanya sesuatu perkara yang wujud, yang dohir, yang kelihatan. Ghirratun itu tipuan. Ghirratun itu tipu. Jadi semua yang wujud di alam dunia ini lahirnya adalah tipuan belaka.
belaka. Kelihatannya enak, ini enak, itu hanya tipuan belaka. Wa batinuha ibratun. Nah, yang batinnya atau sejatinya ibratun itu nasihat, bahwa semua yang wujud ini adalah nasihat buat kita. Yang kelihatan ini, yang dohir-dohir itu sebenarnya nasihat buat kita. Ini maka perlu diangen-angen. Apa diangen-angen bahasa Indonesia ini? Ya, diangen-angen. Apa diangen-angen bahasa Indonesia? Nah, bukan, beda. Kalau diingat-ingat tak mungkin, diangen-angen. Tadabbur kalau bahasa Arab. Jadi perlu diangen-angen. Maka kebanyakan nafsu manusia hanya melihat dohirnya saja, tidak melihat ini, wah, karena dia karena melihatnya pakai nafsu, tapi hatinya melihat nasihat. Jika Anda melihat secara dohir Anda kena tipu, tapi kalau Anda melihat sesuatu itu dengan batin, maka apa yang Anda lihat itu adalah nasihat buat diri kita. Ya, kalau kita hanya melihat gebiar itu gebarnya dunia yang ini hanya dengan nafsu, ya pasti kita gampang terpengaruh. Isi eranya Gus Dur itu gimana? Gebiar itu, jadi hanya melihat ya gemerlapnya dunia saja. Kalau Anda melihat gemerlapnya dunia dengan nafsu Anda, maka kita akan terpengaruh. Ke sana ikut ke sana, ke sini ikut ke sini. Orang pengen kerja ini ikut semua begini. Jadi nggak punya pendiri. Pengen kerja di sana kerja ke sana. Pengen ini gitu. Jadi nggak punya pendiri. Gampang terbawa. Maunya ke sana, oh saya di sini aja, yakin ini. Tanya ada orang masuk, pindah lagi, oh ke sana aja, kumpul di sana. Nah, ini nggak punya pendiri. Karena dia melihatnya hanya luahnya saja. Maka Anda kalau sudah meyakini sesuatu, hakul yakin, ini yakin untuk jalan kepada Allah, ya udah Anda tetap bisa. Jadi, tapi jika manusia itu melihat dengan batin, dengan mata batin, yang ada di hati yaitu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang ini yang saya terangkan dari awal. Ini pengalaman spiritual. Kalau tidak pernah pengalaman spiritual ya repot. Ini pengalaman spiritual. Kadang-kadang itu kita, ini hati saya ini bener apa enggak ya? Ini begini, yang sana begini, yang sana. Nah gitu. Jadi ada apa ya? Jangan-jangan saya salah ini. Wah, yang bener yang ini. Itu banyak gitu. Godaan yang seperti itu. Ini namanya pengalaman spiritual. Jadi banyak ini, kalau tidak pernah mengalami ini ya nggak paham, ya repot. Ini sebenarnya saya ini gimana nih? Saya ini tujuan saya diciptakan Allah ini apa ini? Buat ngapain sih saya ini diciptakan Allah ini, tujuannya buat apa? Hanya buat makan, buat minum, buat kawin, buat apanya itu, sekedar itu? Hanya sekedar ibadah atau bagaimana? Nah ini kita belum, kalau sudah pernah seperti itu, nah itu kita akan namanya pengalaman spiritual. Jangan-jangan Allah tidak ada itu, jangan-jangan ada, jangan-jangan gitu, yang seperti itu. Terus yang benar yang mana ini? Saya mau ikut ABC. Nah, sekarang ada seumpama, ada yang ngajak kemana, ke Jakarta, ada yang ngajak ke Bandung, ada yang ngajak ke Madura. Ini yang benar ini ngajak yang kemana ini? Maka disinilah pentingnya punya guru yang sanadnya sampai kepada Rasul. Ini penting. Saya ini ikut siapa? Saya ini ikut buku. Cuma mau saya baca Quran. Loh, Anda bisa baca Quran? Enggak bisa. Quran itu dibaca baru kemarin-kemarin saja. Jadi Quran yang asli itu tidak ada titik, tidak ada harokatnya. Ari tak jamin kalau bisa baca Quran tidak ada titik, tidak ada harokat. Zaman Nabi itu
Al-Quran tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Anda bisa membaca sekarang pakai titik, pakai harokat, pakai tajwid. Itu karena ada ulama yang menciptakan itu, mempermudah itu. Maka Anda butuh guru. Kalau tidak ada guru ya nggak bisa. Maka guru Anda harus sambung kepada Rasul. Itu. Tahu-tahu nggak, saya bisa, nggak bisa. Harus ada gurunya. Sambungnya berarti ada guru. Saya dulu muridnya A muridnya B muridnya C, muridnya ini, sampai sahabat muridnya Rasul. Udah. Kalau Anda punya guru, tanya sanadnya. Kalau tidak punya, udah selesai. Saya itu, seumpama Anda punya guru ngaji bla-bla, tanya dulu ngaji di mana Ustaz? Ngaji di sini. Sini di mana nih? Kalau sanadnya sambung sampai Rasulullah, udah yakini ambil guru. Tapi kalau tidak sampai ke Rasulullah, udah berhenti. Udah saya dulu ngaji, pokoknya sekolah ya diajar begini, udah berhenti aja. Serius saya ngomongin. Maka carilah guru yang sanadnya sampai Rasul. Sudah, Anda boleh nyari di mana saja bebas. Mau di sana mau ini bebas. Asal dia tanya, Ustaz dulu ngaji di mana? Kiai dulu ngaji di mana? Ngaji di sini dulu di mana ininya ngajinya? Loh, orang itu sekarang belajar agama itu gampang. Asal baca buku selesai. Tapi pasti akan bulet, akan bingung sendiri. Tapi cuman kalau sekedar baca buku saja, itu akan mutar, nggak ketemu. Tapi kalau punya guru berbeda. Gurunya dari mana? Karena yang punya agama ini bukan kita, ya. Agama Islam ini yang punya bukan saya, bukan Anda, bukan guru Anda, bukan. Yang punya ini Nabi Muhammad SAW. Berarti memahami agama harus dari sumbernya langsung. Lah sumbernya cara memahami, karena kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, berarti guru kita tidak pernah, gurunya lagi, gitu loh. Gurunya lagi tidak pernah, ya gurunya lagi sampai sahabat. Kalau Anda tidak punya sanad ini, kalau cuma Anda ngaji kepada seseorang nggak punya, saya pokoknya ngaji ya dulu ngajinya begini, udah berhenti. Saran saya berhenti, pindah sama ustadz yang punya sama. Repot, Anda akan dibawa terombang-ambing, nggak jelas. Anda ngaji dengan orang yang tidak punya sanad, itu sama saja kayak baca buku. Sama kayak baca buku. Contoh begini, Nabi menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang Islam se-Indonesia pasti tahu bahwa amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf yang bagaimana, nahi munkar yang bagaimana, itu Anda tidak akan tahu. Amar ma'ruf yang bagaimana, nahi munkar yang bagaimana, tidak akan tahu. Anda akan tahu itu kalau dari guru Anda. Oh, ternyata guru saya itu kalau amar ma'ruf begini, kalau nahi mungkar begini. Karena apa? Dia meniru gurunya lagi. Gurunya lagi meniru gurunya lagi, sampai meniru kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi yang punya agama ini bukan saya, bukan kalian. Yang punya nama agama ini Nabi Muhammad SAW. Ya berarti agamanya tergantung Nabi Muhammad. Berarti apa yang keluar dari Nabi Muhammad, ya itulah tuntunan. Ucapannya, perilakunya, macam-macam yang ada di Nabi Muhammad itu adalah syauri tolak. Nah, cara untuk menirunya ya kita harus punya orang yang sudah pernah menirunya. Bukan sekedar membaca hadisnya saja. Cuma Anda punya Sahih Muslim, Anda buka, oh hadisnya begini. Kira-kira ya pemahaman Anda dengan apa yang dilakukan Nabi sama apa tidak? Tak jamin tidak sama. Anda bisa memahami ini kalau Anda punya guru. Sekarang banyak hadis terjemahan, untuk hadis terjemahan Anda pahami. Umpama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa hajar. Ketika Nabi hijrah, Nabi itu kira-kira sama dengan pemahaman Anda yang Anda baca sekarang? Tak jamin tidak sama. Maka disinilah pentingnya guru yang bisa menjelaskan itu tadi.
yang bisa menjelaskan. Lanjut lagi. Al-aqwanu dhairuha ghirratun wa batinuha ibratun, bahwa seluruh yang wujud ini hanya tipuan belaka. Maka kita jangan tertipu oleh yang hanya kebiarnya dunia saja. Maka kita melihat sesuatu itu harus dengan hati, dengan batin kita. Kalau kita melihatnya dengan hati, dengan batin, maka Anda akan mendapat pelajaran atau nasihat. Fan nafsu tanduru ila dhair, fan nafsu tanduru ila dhairihi ghirratiha, wal qalbu yang duru ila batinihi ibratiha. Jadi intinya bahwa jangan terjebak dengan apa yang dilihat mata. Jangan terjebak dengan penampilan, dengan casing. Jangan sampai terjebak dengan itu semua. Maka lihatlah dengan batin. Kalau kita melihat dengan batin, maka kita akan melihat apa yang kita lihat itu bukan jadi tipuan, tapi jadi nasihat kepada diri kita. Jadi nasihat itu enggak harus orang yang ngomong. Jadi semua itu bisa jadi nasihat, asal Anda melihatnya pakai batin. Anak nakal, anak itu bisa jadi nasihat, asal Anda melihatnya dengan batin. Oh, ternyata anak punya sifat begini, punya sifat begini. Nah, cuman kadang kita itu orang tua terlalu egois, menang-menang sendiri. Bayangin coba ada anak makan ada anak makan di pintu, di depan pintu. Terus gelasnya ditaruh sampingnya, terus Anda masuk, kaki Anda nendang gelas. Itu pasti yang Anda ucapkan begini kira-kira sebagai orang tua. Makan di pintu kayak nggak ada tempat. Itu pasti. Tapi ketika berbalik, Anda makan di depan pintu, gelas Anda taruh, anak Anda jalan, kakinya nyamper gelas. Itu pasti, kamu mata ditaruh mana? Lucu ini, lucu apa enggak kira-kira? Karena kita egois sebagai orang tua. Kalau anak yang makan gelasnya ditaruh, terus kita yang jalan terus nyandung gelas, kita yang marah. Makan jangan di sini, kamu itu gitu. Tapi kalau sebaliknya, kita yang makan di pinggir pintu tadi itu, anak kita lari nyambung gelas. Itu pasti ngomongnya matanya ditaruh mana, ini tahu ada orang makan di sini kok. Nah itu orang tua, itu orang tua. Karena egoisnya itu ini. Maka apa kalau kita melihat dengan mata batin, itu yang jadi adalah nasihat. Apapun yang kita lihat itu sebenarnya nasihat buat diri kita sendiri. Maka nggak usah ngomongin orang, nggak usah nilai orang, nggak usah nilai macam-macam. Nilailah diri Anda sendiri. Oh, ada urusan ABC, udah nggak perlu Anda ngomong ABC. Kira-kira kalau saya bagaimana? Kira-kira kalau saya bagaimana? Nah, udah itu. Maka kita akan muhasabah terus, akan evaluasi diri kita, karena yang dituntut kita ini kepada diri kita, bukan ngajak-ngajak orang, bukan orang lain nanti yang ditanya. Ya udah, yang lain biar urusannya sendiri. Anda pikir urusanmu sendiri. Sekarang itu enggak. Baru tahu A saja sudah ngurusin orang macam-macam. Baru tahu sedikit saja sudah repotnya kayak semua macam-macam. Maka saya sering bilang itu tadi, bahwa ngaji itu untuk mengetahui kesalahan diri sendiri. Anda itu ngaji, Anda itu belajar, Anda itu ngaji, koreksi diri Anda sendiri. Koreksi diri Anda sendiri. Setelah Anda mengkoreksi, lalu memperbaikinya. Sudah tahu nih, oh saya salahnya di sini, udah Anda koreksi kesalahan Anda sendiri, terus Anda perbaiki. Bukan kok untuk menyalah-nyalahkan orang, bukan untuk menghakimi orang, bukan. Jadi ngaji ini kita nyari kesalahan diri kita sendiri, setelah itu kita memperbaikinya. Itu ngaji. Oh enggak, udah tahu ini terus setiap orang dibilang kamu enggak boleh begini, perbaiki diri kita sendiri.
So, wudhu kita udah bener apa belum? Wudhu kita udah bener apa belum? Oh salah ternyata. Ya udah perbaiki wudhu Anda. Sholat Anda sudah bener apa belum? Saya nggak tahu ini sholat yang bener, maka belajar, maka ngaji biar tahu sholat yang bener itu yang bagaimana. Puasa Anda ini udah bener apa belum? Anda puasa dulu, koreksi kesalahan puasanya di mana. Jangan Anda, kamu nggak puasa, nggak, udah perbaiki diri Anda dulu. Nanti Anda pasti punya sesuatu yang tadi diwaris tadi. Buah dari Anda puasa, buah dari Anda sholat, buah Anda dari itu akan membentuk diri Anda. Cara untuk mengetahui tetangga, saudara itu ada caranya sendiri. Karena buah dari keistiqomahan yang kita jalan. Jadi ya begitu pokoknya. Al-aqwanu dhahiratun wal qalbu yang duru ilal batin. Maka hati itu membuang, yang duru itu membuang ilal batin kepada yang batin. Mata au khashaka wahu min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babul unas. Mata au khashak. Jadi kadang Allah itu menjadikan kegelisahan kepada diri kita min khalqihi, dari urusan dengan manusia. Jadi jika Allah itu memberi kita rasa gelisah dari masyarakat. Nah, maksudnya gelisah dari masyarakat itu gimana? Kadang itu nanti mungkin Anda akan mengalami sesuatu yang malas kumpul manusia, nggak mau tahu urusan manusia, apa ya saja yang ada di masyarakat. Anda tidak hati Anda, pikiran tidak terpengaruhi sama sekali. Ada teman tetangga Anda A, B, C, D, E, F, itu hati Anda, pikiran Anda tidak terpengaruhi sama sekali. Mau dia begini, mau dia begitu. Rata-rata itu kan begini. Kita punya tetangga, karena tetangga kita itu baik, kita ikut baik. Wah, jangan, itu tetangga kita baik-baik. Bukan, Allah itu memerintahkan bukan begitu. Bukan kok menunggu tetangga baik. Anda baik, semua mau itu tetangga Anda tidak baik, mau baik. Itu perintah Allah, itu Anda disuruh baik dengan tetangga, dengan keluarga. Bukan kok menunggu tetangganya baik baru kita baik. Rata-rata kan begitu. Jadi itu hatinya masih terpengaruhi oleh orang lain. Ya. Jadi Allah itu memerintahkan kita itu berbuat baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan anak, dengan istri. Nggak perlu menunggu mereka baik. Nah, rata-rata kan, oh jangan tetangga saya baik, saya harus baik. Jadi itu masih terpengaruh. Mau dia baik, mau tidak baik, Anda ya harus baik. Begitu. Itu makanya udah ngurusin. Yang penting tugas Anda melakukan kebaikan kepada siapapun. Mau orangnya baik, mau orangnya tidak baik. Nah, berarti Anda sudah tidak terpengaruhi oleh orang lain. As-sholatu mahalul munajati. Sholat itu tempatnya munajat. Jadi sholat itu tempatnya menuju, atau kalau bahasa Jawanya itu apa? Ngaturakan pematur. Itu apa? Curhat. Jadi sholat itu tempat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah tempat munajat atau curhat dari wahana penyucian hati. Di dalamnya adalah medan rahasia. Jadi orang kalau sudah sholat itu mestinya, nah kalau kita itu sama kayak kita curhat sama teman kita, itu kalau kita ngomong apa saja itu bagi yang dicurhati yang paling baik itu ya diem,
mendengarkan omongan saya. Mau saya curhat sama Arik. Jadi yang baik itu Arik diem saja. Saya akan ngomong A B C D. Baiknya Arik diem saja. Ya, enggak itu. Nah, sebenarnya curhat itu, kalau Anda pengen curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat. Maka di situ itu ada medan rahasia yang sangat luas. Maka ulama-ulama dulu, Kanjeng Nabi, orang-orang soleh itu kalau ditanya seseorang itu enggak kok, nanti dulu saya buka Quran dulu ya, buka kitab dulu, enggak, ya udah tunggu sebentar saya sholat dulu. Karena di dalam sholat itu dia menemukan sesuatu yang belum pernah dia ketahui. Kalau sholatnya benar maksudnya, kalau sholatnya benar, kalau sholatnya benar. Maka contohnya kayak Kanjeng Nabi itu ketika sumpah ketika apa ya, ketika wes pokoknya kalut mikir ini mikir macam-macam itu udah berhenti, saya tak sholat. Maka di Quran itu nggak ada Anda ngomong kenapa kamu sumpah, di Quran wasta'inu bis-sabri soalnya itu nggak ada pecah masalahnya gimana itu baru bikin nggak ada. Maka meminta tolonglah kepada Allah hanya dengan sabar dan sholat. Tapi ini sholatnya yang benar, sholatnya yang benar bagaimana? Maka perlu belajar sholat yang benar. Karena kayak contoh Mbah Hasyim Asy'ari, ketika ditawarin Indonesia ini harus jadi negara Pancasila, padahal secara keilmuan beliau itu hafal 7 kitab hadis. Berarti sudah berapa juta itu hadis hafal, Al-Quran hafal. Tapi beliau tunggu sebentar, saya mau sholat 2 rakaat dulu. Loh, secara keilmuan dia itu pasti sudah bisa menentukan Indonesia harus berpancasila atau enggak. Tapi enggak, beliau udah stop dulu, saya tak sholat 2 rakaat dulu. Jadi ini sholatnya yang orang-orang alim ya, bukan. Maka dalam sholat itu isi apa ya, yang munajat kepada Allah, curhatannya udah omongkan semua. Bukan kok begini loh, nanti kamu sholat ya Allah saya ini masih jomblo, bukan, ya tetap alhamdulillahirabbil alamin arrahman, tetap begitu. Tapi nuansa spiritualnya nanti ada. Bukan kok terus ya Allah saya ini jomblo nggak selesai. Ya enggak, ya batal sholatnya kalau Anda ngomong begitu. Gitu. Ya tetap sama. Maka medan rahasia yang kadang Anda tidak pernah tahu sebelumnya, Anda akan mengetahui lewat sholat. Ini yang tidak pernah melakukan, tidak pernah menghadapi seperti ini ya bingung. Perasaan sholatnya ya begitu saja Gus, menghadap kiblat udah selesai assalamualaikum, ya kok nggak ada apa-apanya. Ya repot kalau memang tidak pernah merasakan yang seperti. Maka apa ya ini perlu istiqomah dalam hal sholat. Kalau memang belum sampai merasakan sesuatu yang ada dalam sholat, ya minimal setelah sholat zikir, wirid, macam-macam. Wa ma'adinul musaffati yattasi'u fiha midan asrari wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Maka intinya itu pokoknya sholat itu jadi apa ya? Jadi kalau Anda pengen ketemu Allah, jalannya dengan sholat. Karena Nabi Muhammad itu komunikasi dengan Allah itu direkam dalam sholat doa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Jadi komunikasi Nabi dengan Allah itu ya pas tahiyat. Direkam dalam sholat. Ya, yang pernah ketemu Allah ya cuma satu, Nabi Muhammad. Maka walaupun Anda tidak bisa ketemu, minimal Anda cangkul gandul kepada Nabi Muhammad. Maka jalan menuju Allah ya satu-satunya harus lewat Kanjeng Nabi. Karena ya yang pernah bertemu, yang pernah ini ya cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala adahu alima ihtiyajuhu ila fadlihi. Maka sholat itu kenapa jadi posisinya sholat itu ya Allah tahu kalau kita itu dhaif ya.
Alima wujudad dha'fi. Allah mengetahui bahwa kita itu dha'if, makhluk yang penuh apes, makhluk yang lemah. Maka mingka faqallala a'dadi, maka Allah menyedikitkan bilangan. Nah, sholat itu 5 waktu. Seandainya sholat itu 5 menit, satu waktu 5 menit itu hanya butuh 25 menit. 24 jam Anda sempatkan untuk menyembah cuman 25 menit. Wah, itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Nah, Anda paling sholat itu paling lama ya 5 menit. Malah kadang ada yang nggak sampai 5 menit. Itu udah lama menurut saya. Sholat 5 menit itu menurut saya sudah lama. Wa alima ihtiyajat, tapi Allah tahu bahwa kita itu membutuhkan apa ya? Jadi Allah tahu kalau kita itu lemah, maka Allah menyedikitkan bilangannya. Allah juga tahu kalau kita itu butuh akan anugerah atau karunia yang banyak, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melipat gandakan pahala. Ya Allah itu tahu ya kita ini sholat males macam-macam itu. Ya minimal terus yang penting punya usaha ikhtiar, maksudnya ikhtiar untuk melakukan sholat 5 waktu itu. Walaupun cuma ya 5 menit ya sholat itu. Udah lama, 5 menit itu sudah lama. Muhasabatun nafsi, evaluasi diri. An-nasu yamdahunaka bima yadunnu bika wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.